Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Balik lagi bersama gue di segmen 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur. Nah, kali ini gue punya film-film terbaik dari aktor yang sering membawakan film-film horor terkenal. Dan pasti kalian juga tahu siapa dia. Yaps, dia adalah Patrick Wilson. Selain film horor, dia juga sering membintangi berbagai genre baik itu romance, drama maupun actionnya. Dari semua film yang dibintanginya, gue di sini cuman masukin 7 film terbaik dari versi gue sendiri. Dan kalau kalian punya versi kalian sendiri, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan sebelum itu, untuk kalian para penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakalan nge-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, langsung aja mari kita mulai list filmnya. This man. All I can think about is The Lid. The Lid adalah film dengan rating R. Tentunya film ini mengandung unsur nudity, violence yang tidak cocok untuk remaja dan anak-anak. Menceritakan tentang detektif Hollis Luchetti yang ditugaskan untuk berbicara dengan seorang pria bernama Gavin Nicole yang saat ini sedang berada di sebuah tepian gedung pencakar langit yang bersiap untuk melakukan aksi bunuh diri. Nah, selain dari review-reviewan para kritikus di luar sana yang menganggap bahwa film ini kurang, entah dari alur ceritanya ataupun yang lainnya, tapi film ini sengaja gue masukin di list nomor 7 film terbaik dari dia karena penampilan dari Patrick Wilson di film ini tampil dengan kapabilitas akting yang jauh dari kata mengecewakan. Harus gue akui di sini Wilson merupakan pemeran yang paling banyak mencuri perhatian, terlepas dari karakternya yang tampil dengan porsi penceritaan yang minimalis. Sebagai sosok yang religius yang sedikit ekstremis, Wilson mampu membuat karakternya terlihat sedikit menakutkan akibat dari kepercayaannya yang begitu mendalam. The Ledge dengan cerita yang menurut gue ini agak sensitif di rating 6,5 di IMDb. My dog. He's buried in my mom's backyard. Passengers. Passengers adalah sebuah film tentang kecelakaan pesawat dengan genre drama thriller. Menceritakan mengenai sebuah kecelakaan tragis yang dialami oleh sebuah pesawat terbang yang menewaskan seluruh penumpangnya, kecuali 10 orang yang selamat. Untuk mengatasi masa post-trauma setelah kecelakaan tersebut, dikirimlah seorang psikiater yaitu Clarice Summers untuk mendengarkan berbagai keluhan para penumpang. Nah, para penonton yang memilih untuk menonton film ini karena merasa tertarik dengan premis Passenger sebagai sebuah film thriller. Dan yang pasti ada nama Patrick Wilson di dalamnya. Adapun Anne Hathaway yang menjadi pemeran utama di film ini. Untuk urusan thrillernya mungkin sedikit di film ini, malah banyakkan kisah asmara dari Wilson dan Anna. Dan penampilan Wilson sendiri di sini sangat bagus banget menurut gua. Passenger dengan menghadirkan nama dua pemeran terkenal ini di rating 5,9 di IMDb. In the Tall Grass. In the Tall Grass adalah sebuah film horor supranatural yang tayang secara eksklusif di Netflix pada 4 Oktober 2019. Menceritakan tentang teror dan misteri yang terjadi kepada sekelompok orang yang masuk ke dalam ladang dengan rumput yang tinggi. Semakin dalam mereka masuk, maka semakin sulit mereka untuk keluar dan baru mereka menyadari ada yang salah dengan tempat itu. Permainan time loop sejenak bikin netizen lupa kalau ini film horor karya Stephen King. Jujur, embel-embel based on Stephen King books bikin ekspektasi penonton melonjak tinggi. Tapi ternyata film ini berubah jadi film ala psychological thriller, lengkap dengan tambahan time loop yang klise. Film garapan Vincenzo Natali ini diselamatkan oleh open ending yang bikin kita bebas berasumsi atau malah kembali ke buku untuk mencari tahu gimana sih ending yang jelas dari film ini. Nah, kita juga lebih banyak diajak main kejar-kejaran di dalam rawa. Penampilan yang mengecoh dari Patrick sendiri, penonton bakalan dibuat bingung dia jahat atau enggak di film ini. Acting dari Wilson sendiri ya menurut gua pas-pas saja di film ini. In the Tall Grass dengan memberikan ending yang bikin bertanya-tanya ini di rating 5,4 di IMDb. Turn off the light. Trilogy of The Conjuring. The Conjuring adalah film yang menghadirkan storyline secara detail sempurna untuk sebuah film horor.
menceritakan tentang Caroline dan Roger Perron beserta 5 orang putri mereka yang pindah ke sebuah rumah tua di kota Harrisville. Hari pertama mereka pindah ke rumah tersebut, semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang aneh terjadi. Namun pada hari kedua terjadi hal yang mencurigakan. Caroline tiba-tiba memiliki memar misterius setelah bangun dari tidurnya. Dari segi cerita, film ini diceritakan secara jelas. Segi mengapa bisa ada ini dan mengapa bisa begitu sesungguhnya telah dijelaskan secara sistematis sehingga kita sebagai penonton nggak perlu repot-repot lagi untuk berpikir. Tugas kita itu hanya menikmati teror yang ada di film ini. The Conjuring sangat beruntung memiliki Vera Farmiga dan Patrick Wilson. Keduanya memiliki performa yang sangat menawan sehingga merupakan poin tambah di film ini sendiri. The Conjuring dengan cerita horor teror keluarga ini di rating 7,5 di IMDb. A life of unhappiness. Little Children. Little Children adalah sebuah film yang mengusung tema kejenuhan kehidupan dalam rumah tangga. Menceritakan tentang Sarah, seorang wanita yang bosan dan gak bahagia dengan pernikahannya. Begitu juga dengan Brad yang mengalami tekanan batin karena kehidupan mereka ditopang oleh penghasilan istrinya. Sarah bertemu dengan Brad di kolam renang pada saat mereka sedang membawa anaknya masing-masing. Karena sering bertemu, akhirnya mereka berdua melakukan perselingkuhan. Patrick Wilson memiliki tampilan fisik yang sempurna sebagai pria yang dijuluki The Prom King, dan dia memberikan performa yang charming sekaligus misterius dalam film ini. Walaupun di penghujung cerita mungkin kalian akan dibuat gregetan dengan karakternya. Dan tak kenapa Jennifer Connelly tertarik memerankan Katie, sang prom queen yang ideal di samping Brad, karena karakternya di film ini cenderung flat dibandingkan dengan peran-peran lainnya. Little Children dengan memberikan haru biru sebuah keluarga ini di rating 7,5 di IMDb. Watchmen are over. What do you suggest we do about it? Watchmen. Watchmen adalah sebuah film dengan tema superhero dan politik yang kental dengan mengangkat kisah penyelidikan pembunuhan. Bercerita di tahun 1985, ex-pahlawan bertopeng yang menolak untuk pensiun. Si kejam untuk keadilan yaitu Rorschach menyelidiki kematian rekannya yaitu The Comedian. Rorschach yakin kawannya ini dibunuh sebagai bagian dari rencana melenyapkan seluruh mantan anggota Watchmen yang tersisa. Watchmen menyajikan sebuah sajian fighting scene yang cukup brutal namun juga seru, dan visual effect yang memanjakan mata, serta slow motion yang menjadi ciri khas dari sang sutradara yaitu Zack Snyder pun juga turut membingkai film ini dan membuat semakin enak untuk dinikmati. Dan salah satu kelebihan film ini juga adalah karakter-karakternya yang kompleks dan nggak ada yang benar-benar putih di film ini. Patrick Wilson sendiri bermain cukup baik dengan memberikan warna yang beda menurutku sendiri. Watchmen dengan film aksi heroik dan para pahlawan bertopeng ini di rating 7,6 di IMDb. Sebelum kita masuk ke list nomor 1 film terbaik dari aktor hebatnya Hollywood ini, gue punya adlist atau tambahan film dari dirinya yang mungkin filmnya nggak gue masukin semua karena terlalu banyak. Oke, langsung aja berikut list filmnya. You just cultivate that clean image. He's very, very good at what he does. Fooling everyone. The right move. If this bullet don't make its destination. I won't they tell him to find. It's a list. It's a walking Willing hand to punish horrible men. Maybe you should think about taking some time out. What are you saying? Nothing straight up about me. Who's the girl Martha brought there? Remember me? Sure. Of course. Hi. I did a small design premiere. I want us to make our life. Just taking submissions. If you want to submit your portfolio, I'd be more than happy. Oh my god, this is your house? I drove Charlie Sheen for 6 weeks. Who's he? The money you owe, I'm gonna need it by midnight tonight, or you're dead. I need by midnight tonight. There might be a little hope. His name is... I'm here about the job posting. She's the one, boss. We need this. Oh, maybe we should just let her go. Really? No. Oh, there's a champion. There's that little skank left town. He's not our spy.
But they still don't know on which arm. Co pan przełożył zdradzać? Natychmiast. Ale ja jestem u siebie. Gdy dam znak, musicie opuścić dom. Bez spóźnienia. Hey, sweetie. Insidious. Insidious adalah film horor yang memiliki cerita seru. Dan di film Insidious ini gue cuman masukin yang satu dan yang keduanya aja, karena ceritanya masih nyambung. Kalau dibandingin yang ketiga udah beda, apalagi yang Last Key. Insidious pertama menceritakan tentang Renai dan Josh Lambert beserta ketiga anak mereka yang baru aja pindah ke rumah baru. Harapan akan kehidupan yang normal dan bahagia sepertinya segera terganggu. Karena nggak lama kemudian Renai mulai merasa bahwa mereka nggak sendirian di rumah tersebut. Belum selesai masalah yang satu, masalah lain muncul menyusul, yaitu Dalton yang sedang berada di loteng terjatuh lalu kemudian berteriak secara histeris karena melihat sesuatu. Dan kejadian aneh menimpa mereka. Sedangkan di Insidious yang kedua menceritakan masih mengenai keluarga Josh dan Renai. Kali ini Renai dan anak-anaknya berusaha untuk menyelamatkan hidup mereka dari arwah jahat yang masuk di tubuh Josh. Ketika di seri pertama Josh menyelamatkan anaknya yaitu Dalton yang terperangkap di dunia lain, tapi Josh kalah cepat dengan roh jahat untuk masuk kembali ke tubuhnya. Penampilan terbaik yang pernah gue lihat dari Patrick Wilson ya di film ini. Dia memberikan acting yang natural dan nyampe kepada penontonnya. Ty Simpkin yang memerankan Dalton juga wow gila sih, keren banget acting si bocah kecil ini. Pokoknya ini film sangat recommended banget dan gua mungkin bakalan membuat alur cerita dari film Insidious ini. Kalau kalian setuju bisa tulis di kolom komentar. Oke, biar gua semakin cepat membuatnya. Insidious yang pertama dengan memberikan cerita horor yang epic banget ini di rating 6,8 di IMDb. Sedangkan Insidious yang kedua dengan memberikan penampilan dari Patrick Wilson di rating 6,6 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik Patrick Wilson dari gua kali ini. Untuk yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gua Are, see you in the next film.